Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab 2 tentang ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kamu bisa lihat di buku paket halaman 35. Ya, kita akan masuk pada kompetensi dasar 1.4 ya tentang mengamalkan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ya, lalu peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, lalu menganalisis ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, lalu menyajikan hasil. Nanti saya akan meminta kalian untuk membuat sebuah portofolio, tapi sebelum itu saya akan membahas tentang bab 2 terlebih dahulu. Nah, di depan ini ada tujuan pembelajaran, kamu bisa baca lagi ya, dan di sini ada tema A, B, C, dan D. Ya, hari ini kita akan coba membahas ya tentang wilayah negara sampai dengan pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Ya, next, kita lihat ke depan. Nah, di depan ini kamu bisa lihat ya, di mana ada wilayah Indonesia itu memang terbentang ya dari Sabang sampai Merauke. Pasti kalian tahu ya, dari Aceh sampai dengan Papua ya, kita sudah tahu sejak kita masih duduk di bangku SD ya. Tapi undang-undang itu bukan hanya membahas tentang ketentuan wilayah saja, tapi ada juga membahas tentang penduduk, agama, kepercayaan serta pertahanan dan keamanan ya. Nah, selanjutnya next, ya, di mana wilayah negara Indonesia itu memiliki lagu dari Sabang sampai Merauke, ya, yang di mana lagunya sudah banyak ya di media, ya, dan dijadikan untuk sebagai ajang lomba juga ada, ya. Nah, next, nah di depan ini, ya, bagaimana sih ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu, ya, di mana diatur dalam wilayah negara pasal ke-25 bab 9 Undang-Undang NKRI ya. Lalu di mana dikatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Ya, wilayah yang batas dan haknya ditetapkan undang-undang, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 ya tahun 2008 tentang wilayah negara. Lalu di bunyi pasalnya itu dari menjelaskan bahwa NKRI ya adalah salah satu negara yang merupakan satu daratan ya perairan, pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, lanjutnya lagi disimpulkan kembali dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 wilayah NKRI meliputi wilayah daratan, perairan ya dan udara ya. Nah, lanjut lagi ya. Oke. Ya, di sini di depan ya ada wilayah daratan. Ya, wilayah daratan itu terdiri dari kepulauan yang dihubungkan oleh perairan, ya betul ya, dihubungkan dalam perairan ya. Lalu ada wilayah perairan ya, yaitu ada zona laut teritorial ya. Lanjut lagi ada zona landasan kontinen ya, lihat di buku paket halaman 40 ya, lalu ada zona ekonomi eksklusif ya, yang dimana bahwa laut teritorial ini ya memiliki garis hayal berjarak 12 mil ya. Nah, lanjut landasan kontin ini ya secara geologis ya, dia itu adalah lanjutan dari sebuah kontin atau benua. Lalu ada zona ekonomi eksklusif ya, itu berada selebar 200 mil ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar ya. Nah, lanjut lagi ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di depan ini kamu bisa lihat ya, ini apa ya? Ya, ini adalah kartu tanda penduduk ya. Mungkin kalau di usia masih bayi ya sampai dengan usia SMA kelas 1 itu masuk ke dalam KIA ya, kartu identitas anak. Tapi kalau sudah di usia 17 tahun itu sudah beda lagi ya, Nah ya. Nanti kalian akan mendapatkan sebuah kartu tanda penduduk ya.
Nah, lanjut lagi. Sebentar. Ya, di mana rakyat rakyat dibedakan menjadi dua, ya, penduduk dan bukan penduduk. Hati-hati ya, di mana dikatakan bahwa penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedang yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara, dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Ya, lalu ada warga negara dan bukan warga negara. Ya, negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing, ya Nak ya. Jangan sampai salah ya Nak ya. Jadi penduduk dan bukan penduduk itu ada bedanya. Dan warga negara dan bukan warga negara itu pun ada bedanya. Ya, sebagai negara demokrasi, Indonesia menyatakan kedaulatannya berada di tangan rakyat. Ya, sampai sekarang kita juga merasakan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Dilaksanakan menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 2 ya tahun 1945 ya. Lalu secara konstitusional tercantum pada pasal 26 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang isinya menjadi warga negara ya orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang Warga Negara. Lalu hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang ya. Nah, lanjut lagi pada masa pemerintahan kolonial Belanda ya, sebelum kita masuk ya kepada PowerPoint ya yang ada KTP-nya, gambar KTP-nya, kalian harus tahu bahwa penduduk Indonesia berdasarkan Indeks Statusgeling ya peraturan ketatanegaraan Hindia Belanda tahun 1927 terbagi dalam 3 golongan. Ada golongan Eropa ya, yaitu bangsa Belanda, orang-orang yang berasal dari negara Eropa yang bukan berasal dari Belanda. Lalu ada bangsa Jepang untuk kepentingan hubungan perdagangan. Selanjutnya ada golongan timur asing atau golongan Cina atau Tionghoa. Golongan timur asing bukan Cina itu adalah orang Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain sebagainya. Lalu ada golongan bumi putra, yaitu kita Indonesia yang terdiri atas orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain. Ya, lalu orang-orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia lain dibagi menjadi 3, ingat ya, itu sudah terjadi di tahun 1927 ya. Lanjut, di mana kita lanjut lagi, dalam konferensi meja bundar ya telah disepakati bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah penduduk asli Indonesia ya atau orang Indonesia kaul negara Belanda ya. Lanjut lagi, ada lagi orang Cina dan Arab yang lahir di Indonesia atau sedikitnya bertempat tinggal 6 bulan di wilayah Republik Indonesia. Lalu orang Belanda yang dilahirkan di wilayah Republik Indonesia atau sedikitnya bertempat tinggal ya 6 bulan ya. Selanjutnya, orang-orang asing atau kaula negara Belanda bukan orang Belanda yang lahir di Indonesia dan bertempat tinggal di Republik Indonesia dalam waktu 2 tahun sesudah tanggal 27 Desember. Ya, nah lanjut lagi ya. Seiring perkembangan zaman, ya lanjut lagi tahun 2006 ya, menurut pasal 4 ya, dikatakan yang dimaksud warga negara Indonesia adalah setiap orang berdasarkan peraturan undang-undang. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing ya. Nah, lanjut, di mana di depan ini kamu bisa lihat ada KTP ya sebagai penduduk Indonesia ya, WNI atau warga negara Indonesia ya. Yang ada di dalam KTP ini ada NIK ya, nomor induk kamu ya, mulai dari kartu keluarga itu dicantumkan di KTP, ada nama, agama, status ya, lalu pekerjaan ya, dan masa aktif kartu tanda penduduk. Ya, banyak sekali informasi yang bisa kamu dapatkan di dalam KTP tersebut. Kamu bisa lihat punya ibu kamu. Nanti ketika kamu umur 17 tahun, kamu wajib untuk membuat KTP atau iKTP. Oke, lanjut lagi. Tadi saya sudah jelaskan ya, yang dimaksud warga negara Indonesia apakah sama dengan penduduk Indonesia, penduduk
Ya, yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sudah tercantum pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia. Ya, lanjut, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ya, oke, lanjut lagi. Next. Nah, di sini ada tentang warga, ya, di mana dikatakan asas ius soli atau tanah kelahiran, ya, atau tanah kelahiran. Di sini juga ada ius sanguinis, keturunan atau pertalian darah, ya. Di mana asas ius sanguinis ini, ya, saya jelaskan sedikit, ya, atau disebut dengan law of the birth, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan ya berasaskan negara tempat dia lahir. Ya, lalu ada asas ius soli atau law of the soil secara terbatas, ya, yaitu asas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Lalu ada lagi asas kewarganegaraan tunggal. Ya, kewarganegaraan tunggal di mana menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Lalu kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Ya, cara memperoleh kewarganegaraan ya adalah kelahiran, pengangkatan, naturalisasi, dan melalui pernyataan memilih. Ya, jadi kalau misalnya kamu bapak kamu orang luar, ibumu orang Indonesia, ya pilihlah salah satu. Mau tinggal di mana, gitu ya. Nah, beda hal jika ada papahnya orang salah satu orang tuanya itu adalah orang asing, ibunya orang Indonesia, salah satu ada yang meninggal yang orang asing itu berarti dia adalah orang Indonesia ya jika dia tinggal di Indonesia. Hilangnya kewarganegaraan Indonesia memperoleh kewarganegaraan ya lain tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain dinyatakan hilang kewarganegaraan atau masuk dinas asing ya itu bisa juga hilang ya dari statusnya dari orang Indonesia menjadi orang luar ya. Hak warga negara ya dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang NKRI tahun 1945. Adapun hak asasi manusia dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J ya. Syarat menjadi warga negara ya. Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang ya. Di mana ada yang mengatakan permohonan kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Kalau yang naturalisasi biasa ini adalah orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan perwarganegaraan dengan cara naturalisasi bisa ya harus memenuhi syarat ya sebagai yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia ya tahun 2006. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin ya pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Jadi dia harus salah satu milih. Mempunyai pekerjaan ya, lalu atau berpenghasilan tetap, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Ya, Nak ya. Oke. Lanjut lagi, hal yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan diatur dalam Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006. Ya, memperoleh kewarganegaraan lain atau kemauannya sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegara. Ya, ini juga kalau misalnya hal yang menyebabkan kehilangan nih, misalnya dia tadinya di Indonesia terus pindah ke luar negeri ya, atau misalnya dari luar negeri pindah ke Indonesia. Ya, jadi ada ada undang-undangnya juga. Ya, lalu masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dan presiden ya, masuk dalam dinas negara asing atau kemauan sendiri yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Lalu
turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya, ya. Nah, nanti kita akan coba bahas lagi di part video kedua, ya. Tetap kalian saksikan ya part kedua ya. Terima kasih.